Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jumatul ini dengan NIM C1C0181002. Di materi kali ini saya akan membahas mengenai metode riset. Nah, sebelumnya kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari metode riset. Pengertian riset. Riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset tersebut. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terjadi dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tujuannya ya. Di sini tujuan umum seseorang melakukan riset adalah mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Banyak literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yaitu riset pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling berkaitan. Untuk manfaat dari pentingnya sebuah riset ini, itu ada beberapa, yaitu manfaatnya sebagai kontribusi hasil yang diperoleh dari mengerjakan sesuatu, mengungkapkan harapan tentang apa saja hasil kontribusi sumbangan yang dapat diperoleh. Terus ada teknik penarikan sampel. Nah, di dalam teknik penarikan sampel ini itu terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama, pengambilan sampel riset dengan biaya yang murah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya riset. Manfaat yang mendasari pentingnya tentang riset ini yaitu karena kontribusi hasil yang diperoleh dari mengerjakan sesuatu. Terus mengungkapkan harapan tentang apa saja hasil kontribusi sumbangan yang dapat diperoleh. Terus ada teknik penarikan sampel, yaitu ada beberapa teknik dalam penarikan sampel. Yang pertama yaitu pengambilan sampel riset dengan biaya yang murah. Nah, terus yang kedua itu akurasi hasil yang lebih baik. Terus kecepatan dalam pengumpulan data. Terus ada ketersediaan elemen-elemen populasi. Nah, selanjutnya itu sumber dan metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data itu ada dua metode yang melatar belakangnya. Yang pertama yaitu para peneliti tidak memahami pekerjaan orang-orang tersebut dan menyebabkan mereka melibatkan perilaku. Yang kedua, ukuran sampel yang kecil sangat berisiko. Kenapa? Karena melakukan generalisasi hasil terhadap populasi tersebut. Terus ada sampling probabilitas dan non-probabilitas. Ada dua jenis desain sampel, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Nah, di mana sampling probabilitas ini menggunakan beberapa bentuk dari sampel acak, sementara sampel non-probabilitas tidak menggunakan sampel acak. Dalam sampling probabilitas, setiap elemen dan populasi probabilitas hanya dipilih telah diketahui. Ada beberapa jenis dari sampel probabilitas. Ini ada acak, sistematis, terstratifikasi, kelompok, dan sebagainya. Terus juga ada sampling non-probabilitas. Ini adalah ketika probabilitas dipilih tidak diketahui. Dengan sampel probabilitas, sampel error dapat ditaksir secara matematis karena probabilitas yang dipilih telah diketahui. Untuk instrumen riset yaitu adanya penegahan konsesioner atau pencarian instrumen, merupakan langkah-langkah yang penting dalam proses riset. Kenapa? Karena konselor harus sesuai responden dengan desain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab konsensi tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan tingkat respon, validitas, dan keandalan data. Terus menjamin kerja sama responden. Nah, di sini ada beberapa teknik yang dapat meningkatkan tingkat respon yang tinggi. Yang pertama, sebelum wawancara dengan seorang responden, peneliti harus mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut, dan respon dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk memenuhi suatu janji wawancara. Terus pada hari wawancara, para peneliti harus datang tepat waktu
dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama respondennya. Itulah penjelasan dari saya mengenai metode riset dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.